Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ulumul hikam amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah. Mari tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita bisa mewujudkan iman kita dengan melaksanakan amal soleh. Semoga amal soleh yang kita laksanakan hari ini menjadi wasilah datangnya ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat masalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu kita sudah bahas tentang surat Yasin ya. Ayat 1 sampai ayat 5 ya. Kemarin ya, kebetulan saya ada perjalanan ke Malang ya. Pas waktu kebel, pas driver karena driver ya udah diangkat gitu ya. Pas istirahat di Lejas baru tak lihat, wah ini ada komandan ngebel, ini apa ini ya. Ternyata kosong, harus diisi. Wah siap gitu ya. Tadi malam datang sekitar jam 8 malam ya. Baik. Untuk merefresh kembali pertemuan yang lalu di surat Yasin di ayat yang pertama itu berupa huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus. Nah, yang lebih pas Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Hanya kandungan tujuannya untuk apa? Kemarin saya sampaikan ada dua. Yang pertama tantangan kepada orang Quraisy yang memang pada saat itu ahli pembuat syair ya. Kebudayaannya berkembang dengan baik, ditantang, ayo buat sebagaimana Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, yang huruf-hurufnya sudah kamu kenal, yaitu huruf ya dan shin. Dan yang kedua untuk menyampaikan pesan bahwa keterbatasan dari ilmu manusia, bahwa manusia itu dikasih ilmu sedikit sehingga tidak tahu apa yang dimaksud dengan Yasin. Nah, ini dua kandungan yang debat. Kemudian yang berikutnya di ayat kedua kita sampaikan Allah bersumpah dengan Al-Quran yang disifati dengan hakim. Ada tiga makna hakim yang sudah saya sampaikan. Yang pertama hikmah, yang kedua hukum, yang ketiga hikam. Ada tiga kandungan dalam bentuk hakim. Kemudian Allah memberikan statement ya, pernyataan innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah rasul, untuk hiburan, untuk penguatan kepada Nabi kita yang penuh tantangan saat berdakwah. Saya sampaikan bagaimana saat dakwah di Thaif pada pertemuan yang lalu. Saat Allah nyampaikan innaka, ini kata ganti, ini sebenarnya untuk kita perhatikan. Kenapa Allah menggunakan innaka? Sesungguhnya engkau. Nah, artinya antara Nabi kita Muhammad dengan Allah itu sangat dekat. Kalau orang berbicara kamu, itu artinya kan berarti dekat itu ya. Nah ini untuk melambangkan ke sana bahwa Allah dengan Nabi kita Muhammad itu adalah dekat. Innaka laminal mursalin. Dan ini merupakan sindiran sebenarnya kepada bangsa Quraisy yang tidak mempercayai kepada Nabi kita Muhammad. Yang dikatakan sebagai dukun, penyihir dan sebagainya, Allah katakan innaka laminal mursalin. Muhammad itu rasul. Itu pukulan itu bagi orang Quraisy itu yang tidak percaya itu. Statementnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala siratim mustaqim ya. Dan Nabi kita Muhammad itu berada di jalan yang lurus. Kemudian yang berikutnya tanzilal azizir rahim ya, yang diturunkan dari
Allah yang maha perkasa yang kemudian digabung dengan Rohim. Saya pernah sampaikan Al-Aziz perkasa, orang yang punya kekuasaan itu cenderung untuk melakukan kesewenang-wenangan. Nah, itu kekuasaan. Tapi kemudian ditutup oleh Allah. Kalau Allah tidak, Al-Aziz Ar-Rohim. Walaupun kuasanya tidak bisa ditolak, tapi Ar-Rohim. Allah itu maha penyayang. Nah, ini yang harus ditiru. Yang punya kekuasaan biasanya kan punya kekayaan lebih, punya jabatan. Biasanya saya naik. Wah, kayak gitu ya. Ini modelnya kayak gitu. Tidak Ar-Rohim. Ini. Wah ya, roto-roto. Makanya diingatkan, Allah saja yang punya kekuasaan lebih, masih Ar-Rohim, Al-Aziz, Ar-Rohim yang harus dicontoh. Nah, ini model dakwah. Model dakwah itu harus memenuhi unsur ini. Ini harus kita ingat, pelajaran bagi kita. Yang pertama, model dakwah itu isinya yang pertama harus bagus. Kontennya, materinya. Maka konten yang disampaikan oleh Rasul itu wal Qur'anil Hakim. Ini penting, pertama ya. Kalau kita mau dakwah, kita mau berkomunikasi, maka yang harus diperhatikan pertama, apa pesan yang akan kita sampaikan. Sama dengan WA, ojo semua sembarang WA nerimo di sebarang kabeh. Delok dulu, dilihat ya. Dilihat ini bobot enggak? Ecek-ecek disampaikan keliru pasti ya. Nah, ini rugi kita punya masuk itu. Hanya konten pertama harus diperhatikan, wal Quran. Kemudian yang kedua, innaka laminal mursalin, orangnya harus bagus. Makanya dikatakan penyampainya siapa? Rasul Muhammad. Rasul, seorang Rasul. Rasul itu punya 4 sifat kan ya. Apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah, tabligh. Ini 4 ini. Maka kalau kita misalnya dapat WA dari orang-orang tertentu itu mesti, oh ini mesti bener ini. Nah, ya. Tapi ono WA ono sing tukang WA kok mesti huak ya, mesti wala iki kan dipercaya iki wis. Nah, itu kita tahu. Nah, maka kalau kita ingin bergerak di bidang dakwah, maka kita harus terpercaya. Ya. Maka berikutnya itu kita harus ala siratim mustaqim. Orangnya sudah benar dan kita sudah menjadi contohnya di jalanan lurus. Nah, Nabi kita Muhammad itu kan sudah digelar Al-Amin sebelum dia berdakwah, beliaunya berdakwah. Ya, di samping dia orangnya terpercaya, tapi dia juga sudah berada di rel yang benar. Ya. Ngomong misalnya, ayo jamaah, gak pernah jamaah misalnya. Wah, orang kan ngomong ngopo yang ngedrobros saya gitu. Ayo ngaji, tapi gak pernah ngaji misalnya ya. Nah, misalnya kayak gitu, itu tidak cocok. Berarti dia tidak berada di innaka ala syuratim mustaqim, harus imbang, harus sama. Ini yang penting kalau ingin menjadi dakwah mubalik misalnya. Sama kayak gitu ya. 3 objek ini harus diketahui. Kemudian andir ini adalah cara dakwahnya harus benar juga caranya. Sama kayak khutbah misalnya ya, khotib itu. Khotib itu kontennya bagus. Khotib itu materinya api. Yang disampaikan Al-Qur'an, hadis yang disampaikan. Masuk khutbah yang disampaikan Quran misalnya, salah misalnya ya. Jadi khutbah itu harus disampaikan harus Al-Qur'an, hadis saja ya. Konten sudah bagus. Orang yang nyampaikan alim sudah bagus. Tapi kalau cara nyampaikannya enggak benar, datar, turu. Menjadi pengantar tidur khutbah itu ya. Nah, ini yang bahaya gitu. Maka harus khotib itu harus punya strategi cara yang bagus sehingga jamaah itu wah ndelok ngono ya. Ojo terus ono kan sing nyampaikan terus ngorok apa terus jangan. Ini penting ya. Sehingga kemudian kalau gitu takmir terus bilang, ini jangan dijadwal lagi di sini. Apa? Ini bahaya dijadwal meneh kok turu kabeh kok jamaane gitu ya. Nah ini ya, berikutnya kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Setelah itu dari Nabi tadi itu dari ayat ke-5 itu tujuannya apa? Litungdiro. Memberi peringatan kepada siapa? Qaumam ma undiro abauhum fahum ghafilun. Jadi yang disampaikan kepada orang Quraisy itu, orang Quraisy pada saat itu orang-orang yang belum tidak diturunkan Rasul lagi sudah. Artinya masa fatroh saat itu, fatroh itu.
dari masa Nabi Isa sampai diturunkan Nabi kita Muhammad SAW itu berapa tahun itu? Ratusan, ada yang mengatakan 600 atau 500 tahun. Ya, itu tidak ada Rasul yang diutus pada saat itu. Kalau dari jalur Ishak, itu setiap Ishak meninggal ada Nabi lagi. Meninggal lagi ada Nabi. Tapi dari turunan Ismail, tidak ada. Begitu Ismail meninggal, tidak ada lagi. Baru Nabi kita Muhammad SAW. Tadi masa itu masa yang belum pernah. Maka dikatakan itu litundiro, beri peringatan. Kepada siapa? Kaumam ma'undiro abauhum. Yang bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka itu belum dikasih peringatan. Karena belum diturunkan Rasul pada saat itu. Sehingga apa? Bahum gofilun, mereka itu lalai. Sudah tidak peduli terhadap ajaran agama. Karena lamanya. Tidak peduli sudah. Ya. Sehingga kalau ada bayi lahir perempuan, justru itu menjadi tamparan yang keras, ya, tamparan keras sampai marahnya digambarkan dengan kadim ya, marah yang luar biasa, ya, marah yang luar biasa. Maka salah satu ciri orang mutakin itu orang yang bisa menahan marahnya marah kadim, marah yang luar biasa itu bisa ditahan. Yang bisa kayak itu Nabi Yakub itu dikatakan kadim, ya. Dia tetap dengar masalah yang kayak itu mestinya bisa, dia mau melampiaskan dia tidak lampiaskan. Nah, ini di minum-minuman biasa, main perempuan biasa, perempuan tidak ada harganya pada saat itu biasa. Kenapa? Gofilun, mereka itu sudah lalai. Oh, iki antara ini benar atau enggak, ya? Kayak sekarang itu, ya, muncul yang terbaru dari Abu Janda, ya. Aurat wanita itu tidak perlu diatur, kata Abu Janda ini. Yang perlu diatur itu pikirannya manusianya. Ya. Orang mau pakaian kayak apa kalau pikirannya bagus tidak apa-apa, kata Abu Janda ini. Wah, ini edan tenan dong ya kira. Nah, inilah. Jadi memang Pak, pengaruh. Saya ingin kembali ini. Kenapa Allah menguatkan innaka laminal mursalin sampai menurunkan ayat menyatakan kepada Nabi kita, Muhammad, kamu itu Rasul. Karena pada saat itu banyak orang-orang Mekah itu mengatakan Nabi, edan itu. Gila Nabi. Banyak orang itu terpengaruh oleh omongnya orang. Banyak Pak. Kita tuh bisa terpengaruh orang banyak itu bisa mempengaruhi kita Pak. Contoh misalnya ya. Pak Sodik misalnya pakai songkok tep gitu ya. Terus pakai surban. Terus ngomong, Pak Sodik, sampean koyo usia 40 tahun nek ngene. Terus ono nek sing ngomong, sampean ketok tambah enom lho Pak Sodik. Ono meneh sing ngomong, sampean nek ngene koyo sik sik rabi meneh kon sampe cukup sik iso. Kabeh omongan wong kok nom itu. Pak Sotik kok sering kok pakai ini, iya, ketok nom tenan aku ya. Pengaruh itu, Pak. Mesti pengaruh itu, Pak. Dan Nabi itu kan dikatakan gitu. Kenapa omongan itu pengaruh? Lihat, sampai diancam IT itu karena pengaruh, Pak. Begitu wong ngomong seret gitu ya. Pengaruh itu ya. Maka mau diancam siapa yang menghina presiden, ya misalnya ya. Lewat IT maka akan dihukum. Itu karena omongan pengaruh. Sampai ada pemerintah agar bagus atau apalah ya, pakai buzzer. Itu kenapa? Karena mempengaruhi, Pak. Apa yang muncul di metode itu mempengaruhi. Sehingga untuk mengkanter Rasul itu, agar Nabi kita Muhammad itu percaya diri bahwa dia Rasul, maka Allah turunkan pernyataan ini, innaka laminal mursalin. Muhammad, kamu itu Rasul. Masih ngomong kayak apa, biarkan kamu Rasul. Nah itu loh pernyataan dari Allah. Itu tujuannya. Ya, karena kita cenderung untuk terpengaruh itu, terpengaruh oleh omongan orang, Pak, terpengaruh oleh omongan orang. Oke. Kita lanjutkan. Nah, tadi itu ya, qabilun. Nah, kemudian di ayat 7, laqad haqqal qaulu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Setelah cara dakwah tadi benar, sebagaimana disampaikan tadi, materinya bagus, kemudian orangnya juga yang tampil bagus, dan orangnya berada di jalan yang lurus,
maka ini mesti akan berhasil, akan bagus. Walaupun belum tentu diterima oleh objek dakwah. Tapi ini akan sampai pesan ini. Karena orang yang nyampaikan. Maka ayat yang ketujuh mengatakan lakot hakkol. Sungguh. La itu taukid. Kot itu juga taukid. Sungguh. Hakkol. Ceto. Jelas gitu ya. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Kebenarannya. Al-Qaulul itu ala aksarihim. Bukan hanya orang sedikit, Pak. Orang Mekah, tokoh-tokohnya itu percaya. Tidak ada yang mengatakan Muhammad ini bohong. Tidak ada yang mengatakan bohong itu. Tapi yang mengatakan syair, tukang syair, dukun, nah, kayak gitu. Ya, penyihir. Tapi tidak mengatakan Muhammad itu bohong. Tidak. Kenapa? Karena Muhammad tidak bohong. Tidak ada kayak gitu. Ya. Jadi semua itu kebanyakan itu percaya. Contoh, saya ambil contoh. Ada kisah itu, ada 3 tokoh ya. Abu Sofyan, Abu Jahal, kemudian satunya Ahmad bin Syarq, gak salah ya. Ahmad bin Syarq gitu. Itu kalau Nabi Muhammad baca Al-Quran malam-malam, 3 tokoh itu datang Pak. Di rumahnya Nabi Muhammad itu dengarkan. Mendengarkan itu loh. Berarti kan mengakui bahwa itu benar. Mendengarkan. Tokoh, dengarkan. Setelah itu karena, loh kamu dengarkan juga. Besok jangan datang loh ya. Malu kita. Kita menentang tapi kita kok dengarkan. Oh ya bisa usah. Besok lagi teko meneh sih loh, kamu datang lagi. Kenapa? Karena mengakui kebenarannya. Ini kata Al-Qur'an tadi. Aksarihim. Hak benar mengakui. Ya. Tetapi walaupun sudah jelas bahwa itu benar, la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Sekarang banyak ya. Sebenarnya ngakui Islam itu benar. Islam itu. Tapi, tapi ya Pak. Tidak mengakui tadi itu. Kenapa kok gitu? Ya turunannya Abu Jahal itu. Abu Sofyan itu turunannya itu. Nek ana wong kaya kuwi ngaku bener tapi enggak ngikuti Islam, ya turunannya itu ya. Generasinya. Mesti ada generasi Abu Sofyan, generasi Abu Jahal mesti ono ya. Enggak mungkin enggak ada. Mesti ada itu, kan. Jadi nomor 7 itu, jadi kalau kita mau bergerak di mubalek, dakwah, ikuti 3 hal tadi, baca surat Yasin ini. Ya. Kalau kita kemudian berdakwah, kok ada yang ngelokno ngomongin nih, Ustaz Wario apa? Kembali, innaka laminal mursalin. Kembalikan sana. Loh, Rasul saja Nabi Muhammad, sing Rasul, iku sik dilokno. Kamu jadi apa Ustaz Wario ya? Dilokno wong kok gak gelem. Nabi Muhammad sing wis bersih maksum aja dihina orang kok kamu gak mau gitu. Mana mestinya saya innaka laminal mursalin. Berarti saya mengikuti jejak Nabi Muhammad. Saya ada yang menghina biasa. Orang bergerak di bidang dakwah, teroris ini, biasa itu. Ya, teroris biasa. Dihukum biasa. Tidak perlu takut itu ya. Ya tapi ya takut ya ya. Oke, lanjut. Jadi walaupun sudah jelas yang disampaikan benar, tapi kebanyakan dari mereka itu la yu'minun, tidak beriman. Kemudian kita lanjutkan. Kenapa dia beriman? Karena sudah, ini gini. Ini hukumnya sudah ya. Hukumnya. Untuk pelajaran kita. Kalau materi itu sudah betul. Nyampe kepada kita. Kemudian kita akui itu kebenarannya. Terus kita tidak mengimani. Maka kita akan mendapatkan ayat yang ke-8 ini. Ayat ke-8 nanti. Apa ayat ke-8? Inna ja'alna fi a'naqihim aulalan. Ini. Maka Allah akan berikan kepada mereka itu belenggu di leher. Belenggu. Nanti maknanya banyak. Ada 2 yang saya sampaikan. Yang pertama, jadi orang ini tidak bisa mencerna. Tidak akan menerima kebenaran. Wis nek benaran itu bener, kok nggak diikuti, maka makin jauh dia dari kebenaran. Karena makin tidak akan mencerna sudah. Allah dibelenggu. Ya. Nanti bahia ilal atqoni bahum mukmahun tengada. Karena ini dibelenggu, di sini lehernya dikasih belenggu, maka tidak bisa noleh. Ayo ke depan gitu. Ini lambang orang yang sombong. Ada yang mengatakan makna majasnya itu sombong. Aklan itu dikasih ini, itu sombongnya, karena sombongnya.
Jadi karena sombongnya dia tidak mau menerima kebenaran itu. Ya, tidak mau menerima. Atau ada persaingan, ya, persaingan seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu ditanya, kenapa kamu enggak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul? Apa kata Abu Jahal? Saya dengan Bani Hashim, ya. Kan beda suku ya, beda Bani itu ya. Bani Hashim, Bani satunya apa? Makdum ya. Abu Jahal itu akan Amr bin Makdum ya. Nah, kalau berbuat baik, Bani Hashim berbuat baik, ini ikut berbuat baik, Pak. Terus itu selalu bersama. Tapi begitu dari Bani Hashim ada yang diangkat Rasul, ini iri, tidak mungkin ada Rasul dua, kan itu loh. Makanya kemudian Abu Jahal itu tidak mau menerima Nabi kita Muhammad SAW. Bukan karena dia tidak benar, bukan. Karena ada persaingan tadi itu. Nah, kesombongannya kemudian muncul tadi. Nah ini ya. Jadi yang pertama dikatakan al-ghilan itu sebuah perlambang kesombongannya, ya, sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran. Orang yang sombong mesti tidak akan terima kebenaran, ya, karena perasaan kesombongannya. Dan yang kedua, makna kedua, bahwa memang nanti dia saat di neraka juga akan menerima ini, dibelenggu kayak gini. Makna kedua, ya, di akhiratnya nanti dia juga akan dibelenggu sebagaimana yang ini, dan dia hanya tidak bisa bergerak sudah, karena di tengah ada itu kayak tahanan yang sudah dirantai misalnya, jalannya wis maju nggak bisa kemana-mana. Ini makna kedua, ya. Jadi kalau orang udah jelas kok terus menolak kebenarannya, maka terus dia akan berada di dalam penolakan kebenaran-kebenaran berikutnya. Ini ayat 8. Kemudian yang berikutnya ayat 9 juga sama, ayat 9, wa ja'alna mim baini aidihim saddau wa min halbihim saddau fa'uzainahum bahum la yubsirun. Ini bukan dibaca untuk biar tidak ditangkap kalau nggak bawa SIM gitu ya. Oh, anak polisi tak wocoy wes. Depan dinding, belakang dinding, sehingga nggak di-stop oleh polisi gitu ya. Bukan itu ya. Ini maknanya, maksudnya orang yang sudah ada kesombongan itu, maka dia tidak akan bisa menerima sumber-sumber hidayah. Nah, jadi itu maksudnya sumber-sumber hidayah, Pak. Wa ja'alna mim baini aidihim sadda, ya. Sumber hidayah yang berada di depan, apa yang berada di depan? Itu sumber hidayah dalam bentuk kehidupan. Ya, kehidupan itu. Dirinya, ya. Dirinya dilihat kayak apa dalam posisinya, ya. Kalau saya lihat dulu ada dokter itu jantung itu menjelaskan ya apa jantung. Sampai luar biasa. Sampai seperti itu aku mikir, ya Allah, itu satu saja jantung itu sudah kerjanya kayak begitu. Lalu muncul subhanallah, maksudnya itu loh, munculnya kayak gitu. Ya. Jadi kemudian menjadi tafakur, memikirkan. Nah, orang-orang yang sombong tadi tidak mungkin bisa menerima sumber kebenaran yang berada di depannya. Nah, kemudian yang kedua, wa min halbihim saddan. Itu yang di belakang mereka. Dia tidak pernah belajar sejarah. Ya. Tidak pernah belajar sejarah. Nah, dia mestinya kalau jadi penguasa, lihat ada Allah komparasi dua penguasa. Yang mungkin tidak ada nanti sampai sekarang. Dua penguasa yang dikomparasi itu. Yang pertama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kekuasaannya nggak ono sampai sekarang. Sing menguasai jin. Ya, kendaraannya angin dikendalikan. Ya. Punya anak buah bisa memindahkan singgasana dalam waktu kedip to. Gak ono sampai saiki. Sing iso kirim foto sing sak kedipan. Pak wis tak kirim foto nih, WA plek nyampe itu ya. Tapi nek kirim, saya mau kirim kayak gini, HP gak iso. Jadi paketno sih, berapa? Kapan datangnya? 1 hari, Pak. Tapi nek sing ini langsung sak kedipan. Hanya dipoto baru bisa. Ya, plek gitu ya. Dokumen bisa. Nah, kekuasaan sampai seperti itu. Terus dikomparasi dengan Fir'aun. Fir'aun juga sama. Fir'aun itu punya kekuasaan, tapi jauh dari kekuasaan Nabi Sulaiman. Jauh, tidak ada apa-apanya. Nah, tapi kekuasaan Fir'aun sampai mengaku dia Tuhan. Sampai mengaku Tuhan.
Tapi bagaimana nasibnya? Fir'aun ditenggelamkan dan sampai sekarang diselamatkan. Itu biar menjadi apa? Biar kita mempelajari. Itu adalah sumber hidayah. Nek wong penguasa mikir tekan semunu ya. Itu nanti mikir, aku ki Fir'aun apa ora ya? Saya sampaikan kan, ciri Fir'aun itu apa? Sudah ya. Dulu waktu Nabi Musa itu ya. Nah, kalau lupa silakan dilihat di streamingnya Al-Ikhwan, di Facebooknya Al-Ikhwan ya. Oh, penguasa yang disebut Fir'aun itu kayak apa cirinya? Ada di Facebook ya. Cari nanti Ustadz Buhari pas kisahnya Nabi Musa itu ada di itu ya. Nekat jelaskan lagi nanti rugi nanti waktunya ya. Itu komparasi ini. Kalau sudah jadi penguasa, si kekuasaannya gak selebar Fir'aun misalnya, kok berlagak seperti Fir'aun? Kecil. Ya, di hadapan Allah mesti hancur gitu ya. Nah, ini. Kemudian kekayaan, korun, orang apa kan ya? Korun. Nah, itu sebenarnya komparasi. Kalau orang mauan mesti lihat ke sana. Sugihmu sak piro sih sugihmu? Korun itu sampai apa? Kekayaannya dibawa kuncinya saja kan ya. Dibawa oleh 10 orang yang besar-besar itu sudah masih berat, itu kuncinya. Sik duduk barangnya ya, duduk gudang baru kuncinya gitu ya. Sik duwe toko misalnya wis 5, ayo wis berlagak koyo nah misalnya ya. Nah kayak gitu. Duwe apa wis. Nah, itu artinya sumber hidayah yang berada di belakang. Nah, itu maksudnya. Kembali ke sana, lihat. Dan itu tidak akan berlaku bagi orang-orang yang sombong tadi, tidak akan nerima itu. Nah, kemudian sumber hidayah yang berikutnya yang dari atas, ya. Ini fa'alsainahum fahum la yubsirun. Jadi dari atas apa? Al-Qur'an yang diberikan Allah. Dia tidak mempelajari Al-Qur'an tadi itu. Peringatan-peringatan dari Al-Qur'an tidak pernah dibaca. Al-Qur'an hanya diambil fadilahnya. Nah, ya. Al-Qur'an itu ada dua, ada sebagai fadilah, ada sebagai hidayah. Hidayahnya nggak pernah dipelajari. Yasin diwoco ben minggu, tapi cuma fadilah. Tapi bagaimana hidayahnya, sumber hidayahnya? Nggak pernah dipelajari. Ya nggak entuk, nggak dapat bagaimana dia menjalani kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Nah, ini orang baru berkutat pada Yasin sebagai Al-Quran sebagai fadilah. Baca surat apa itu? Al-Waqiah. Apa ben apa Al-Waqiah? Kok Al-Waqiah apa itu? Yang biar tidak kekurangan biar kaya itu apa? Al-Waqiah ya? Oh iya, berarti sing ngamalno ya iki. Hafal iki. Apa? Al-Waqiah. Nah, ya. Biar terhindar dari siksa kubur baca apa Pak? Tiap malam? Al-Mulk. Itu baru sebagai fadilah. Tapi enggak dipelajari sebagai sumber hidayahnya. Habis harus pelajari. Nah, kayak gini. Nah, ini kita pelajari, kita tadaburi itu dalam rangka mengambil Yasin sebagai hidayah, bukan hanya sebagai fadilah. Apa salah? Enggak salah. Boleh, tapi kurang. Karena hudalil muttaqin, huda, hidayah. Nah, ini penting. Berikutnya, lanjut. Kemudian ayat 10, wasawaun alaihim a'andartahum amlam tundirhum la yu'minun. Kalau orang sudah dia tidak bisa mengambil sumber hidayah yang datang dari depan, dari belakang, dari atas, maka ayat 10 menjelaskan sawaun alaihim. Sama saja bagi kamu a'andartahum amlam tundirhum la yu'minun. Finish, hatam. Artinya kau peringatan atau tidak kasih peringatan sama saja, mereka tidak akan beriman. Itu statement dari Allah. Tapi bukan berarti statement ini kemudian kita yang menghukumi. Oh, wong iku angel wis. Sawaun iku wis. Ojo, tutup. Bukan kita ya. Kita tetap, Nabi ternyata tetap berdakwah. Nabi tetap berdakwah kan? Tetap diajari Abu Sofyan tetap didakwah. Ternyata kemudian di akhir kehidupannya menjadi beriman.
Abu Sufyan itu. Kemudian Abu Jahal tidak berhasil, anaknya, ya anaknya. Abu Janda belum tentu juga, bisa jadi di akhir nanti tetap kafir, bisa jadi ya, misalnya. Tetap tidak beriman misalnya, bisa jadi, misalnya. Tapi ya tetap didakwai ya. Kalau di medsos itu, waduh lagai luar biasa, megelno ya. Nek ketemu koyok pingin digites gitu rasanya gitu ya. Karena komentarnya itu justru mendiskreditkan Islam sendiri. Gitu. Wong Islam tapi kok justru Islamnya kok didiskreditkan. Dari mana saya bisa tuh? Ya mbus ya. Apa termasuk ayat ini nggak boleh tapi ya. Oke, lanjut ayat 11. Jadi kalau sudah seperti itu tadi tutup sudah. Selesai tuh. Mau dikasih peringatan apa? Enggak masuk itu. Orang tuh walaupun rumahnya dekat masjid, enggak ke masjid, Pak. Kenapa? Karena ini sudah, Pak. Enggak kerungu, Pak. Na'udzubillah min dzalik ya. Saudara kita ini walaupun jauh ya, sebenarnya dekat di Mutakin ada gitu ya. Tapi loncat ke sini gitu ya. Karena sumber hidayahnya ada di sini gitu ya. Jadi cari sumber hidayah yang lain gitu ya. Oke, lanjut sekarang di ayat 11. Innama tundiru manittaba adzikra wa usya rahman bil ghaib fabashirhum bimaghfirati wa ajrin karim. Lah ini yang akan didapat bagi orang yang menerima hidayah. Ini disebutkan. Siapa orang yang akan menerima hidayah itu? Pertama ini disebutkan nih ya. Innama tundiru. Sesungguhnya engkau hanya bisa memberi peringatan kepada yang pertama orang yang ittaba'ad dzikra, mau mengikuti peringatan ini, ada keinginan mengikuti dalam hatinya, itu baru bisa menerima. Ya, tapi kalau sudah di awal sudah menolak, ya ora iso wis iku. Kalau dalam dirinya sudah enggak. Tapi kalau siap menerima, tidak ada penolakan, bisa jadi akan terima itu. Banyak misalnya ada orang-orang yang kafir misalnya mempelajari Islam, ya, kemudian menjadi tertarik. Nah, itu ya. Karena di sini masih terbuka, dibuka hatinya. Tapi kalau dalam hatinya sudah menolak, maka dia mempelajari Islam bukan untuk mendapatkan hidayah, tapi untuk menyerang Islam. Itu beda ya, untuk menyerang Islam. Karena di sini ada penolakan. Tapi kalau dia lepas, dia ingin mempelajari betul, maka orang-orang inilah yang nanti akan bisa menerima hidayah. Jadi dibuka. Nah, ittaba'a dzikra yang pertama. Yang kedua, wa khosyar rahmana bil ghaib. Orang yang khosyah. Khosyah itu gini. Khosyah itu orang yang takut karena ada ilmu yang masuk. Makanya yang pertama ini tadi. Sehingga innallaha yakhsyallahu ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Itu pakai yakhsha. Ulama itu orang yang berilmu. Nah, misalnya kita tahu, oh nek mangan sate misalnya ya, orangnya darah tinggi, gitu Pak Dokter ya. Dokter. Saya mengira-ngira gitu ya. Mari ngono, oh nek mari mangan sate, aku punya darah tinggi, itu kok meningkat. Tambah meningkat. Tanya dokter, oh iya. Nah itu kemudian mau makan sate takut dia. Nah itu namanya khosyah. Khosyah yang didasari oleh ilmu. Ada ilmu yang sudah masuk. Gitu ya. Kok kena asam urat. Ate mangan kacang, duh. Iya, mangan kacang itu nggawe asam urat itu. Ya. Kemudian mau makan, ojo jari Dokter Hamid tidak boleh makan ini. Ini bisa pengaruh kepada asam urat itu. Nah, itu dia takut memakan itu karena ada ilmu tadi yang masuk. Itu yang namanya khosyah. Nah, itu ya. Sama kayak kita, saat kita mau melakukan perbuatan dosa, ada masuk, ya Allah, iya. Ini kan enggak boleh. Takut nanti balasannya begini, siksanya begini. Lah, itu yang namanya khosyah. Maka orang yang makin banyak ilmu mestinya makin khosyah. Orang banyak ilmu, itu maksudnya. Ya. Sehingga orang yang mau menerima manittaba dzikra tadi, dia mau nerima dzikir, dzikir itu kan ilmu maksudnya ya. Dzikir adzikra itu Al-Qur'an termasuk adzikra. Nerima dzikir, maka akan muncul yang berikutnya itu wa khosyar rahmana bil ghaib. Jadi takutnya kepada Allah diperjelas, ghaib yang enggak ada.
Gak kelihatan gaib Allah itu. Gitu ya. Karena orang melakukan perbuatan dosa itu karena merasa tidak diawasi oleh Allah kan? Karena merasakan itu. Allah tidak hadir. Dia tidak takut bil goib tadi. Makanya dijelaskan wa husyir rahmana bil goib. Ya. Saya pernah guyonan itu ya. Pernah saya sampaikan itu. Ada orang naik sepeda, ada lampu merah, semprit. Di situ ada polisi. Loh, kamu nggak tahu kalau lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kamu langgar? Karena saya nggak tahu kalau ada Pak polisi tadi. Karena nggak takutnya karena ada Pak polisi gitu. Mau nggak ada polisi dilanggar aja. Nah ini. Ada orang berbuat dosa karena dia nggak merasa Allah hadir. Tapi saat Allah hadir, orang itu mesti nggak akan melakukan perbuatan dosa Pak. Bagaimana yang kisah ya, kisah seorang pemuda yang terjebak dalam gua itu. Nah, salah satunya kan dia, wah saya suka anak perempuan, anaknya paman, mau nikahi diajak enggak mau. Nah, suatu saat dia butuh uang, ya wis, kamu tak kasih tapi kamu harus mau kemuan saya. Ya sudah, wah, begitu mau melakukan diingatkan, takutlah kepada Allah. Nah, ya, sebelum ini halal kan itu ya. Baru takut, enggak jadi dia lakukan. Nah ini yang namanya takut bil goib. Takut karena Allah. Allahnya enggak ada. Enggak kelihatan maksudnya. Bukan enggak ada. Allahnya enggak kelihatan. Goib. Tapi kemudian muncul pada dirinya bahwa Allah mengawasi. Nah ini yang akan didapat nanti bagi yang disebut dengan khasyah tadi. Nah orang yang punya ciri tadi itu, dua tadi itu, ittaba dzikra wa husyira rahmana bil goib, maka pabasyirhu. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama apa? Ampunan dulu, Pak. Yang diberikan oleh Allah. Apa? Ampunannya diberikan dulu. Kalau ampunannya sudah diberikan habis diampuni, maka yang berikutnya wa ajring karim. Apa? Surga. Nah itu, setelah diampuni. Kalau dosanya belum diampuni, tidak bisa. Makanya kemudian tingkatannya apa? Ampunan dulu, maghfirah dulu, baru wa ajring karim. Itu yang akan diperoleh. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini ya. Amin. Yes, ya terakhir yang ayat 12 sampai 12 ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sungguh kata Allah, nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Nih, jadi tidak ada konsep dalam syariat kita, agama kita, bahwa mati selesai urusan. Tidak ada. Makanya orang yang bunuh diri karena merasa bahwa dengan bunuh diri urusannya selesai. Padahal tidak. Ya, Allah katakan di sini akan dihidupkan. Yang menghidupkan siapa? Allah. Kemudian diingatkan. Mau diingatkan, ini ingatan yang perlu. Wa naktubu ma qaddamu. Pertama, ya. Wa naktubu ma qaddamu. Apa yang kita lakukan di dunia ini qaddam. Qaddam itu dikirim ke akhirat. Maka siap perbuatan kita tidak hilang. Tidak hilang. Kenapa? Akan dikirim di akhirat. Pamayyamal miskola darrotin khairayara wa mayyamal miskola darrotin syarrayara. Walaupun nanti dalam pengadilan, saya pernah sampaikan itu dalam satu hadis, terus diampuni oleh Allah, ditutup oleh Allah, gitu ya. Nih. Jadi nanti semua perbuatan kita jangan terus hilang, tidak. Ingat, apapun yang kita lakukan, baik maupun jelek, qaddamu akan dikirim. Tidak akan hilang, akan dikirim ke akhirat. Ini utama, ya. Makanya orang yang meninggal itu kata Rasul yang ngikuti 3, yang kembali 2. Yang ngikuti apa saja? Keluarganya, hartanya ikut, kemudian amalnya ikut. Ikut amalnya selama mulai balik sampai meninggal itu ikut semua itu amalnya itu. Ikut itu. Yang akan kembali 2. Apa yang akan kembali? Keluarganya balik, hartanya balik. Bantal saja tidak akan ditaruh di situ, Pak. Go mulih, Pak. Gak ono, iki senengane bantal iki, deleh kuno ngesakno, enggak. Gak ono wis ya.
Gawa mulai kabeh Mas bantal gitu ya. Nah ini ya, bawa pulang semua. Tapi yang tinggal amal. Ini tadi cocok sama ini. Wa naktubu ma qaddamu. Perbuatan kita, amal kita selalu ikut kita saat kita meninggal, menemani kita. Makanya qaddamu. Dan yang berikutnya, yang kedua, wa atharohum. Wa atharohum. Bekas-bekas kita, bekas-bekas amal kita. Kalau sampai ada yang mengikuti, maka itu akan terus kita akan dapatkan balasannya. Makanya asar itu tulis. Ini berkaitan sama, sebenarnya ayat ini berkaitan sama peristiwa saat Banu Salamah. Ya, Banu Salamah itu tinggal agak jauh dari Madinah. Kemudian karena jauh, dia datang kepada Rasul. Wahai Rasul, saya mau pindah mendekati Masjid Nabawi. Kata Rasul, enggak usah dekat ke sini. Lalu turun ayat ini. Kenapa? Karena bekas-bekas asar itu bekas tapak kaki. Bekas langkah-langkahmu menuju ke masjid itu akan tetap tercatat. Kalau sekarang bekas-bekas sepeda motor, putaran sepeda motor tetap akan tercatat. Soalnya jarang sing laku. Pokoke wong ado kabeh. Oh, motor kabeh gitu ya. Lah itu bekas-bekas putaran itu tercatat, Pak. Jangan mesti tercatat, enggak akan hilang itu. Ya, mungkin yang cedek-cedek. Ini Dokter Hamid yang dekat ini yang jalan. Yang masuk ini asar, langkah ini. Ini jalannya, kakinya. Ini jangan tiru ya. Makin jauh jalannya makin bagus. Ya. Makanya dianjurkan perbanyak langkah ke masjid. Ya. Cuma saya walaupun dari Pila tetap naik peda Pak, gak melangkah kok ya. Gak nutut kok gini kok gitu ya. Jalan ya. Ada orang yang jalan luar biasa itu. Jadi itu awalnya di situ. Tetapi ini makna umumnya asar itu semua apa yang kita lakukan kalau itu diikuti orang lain maka kita akan mendapatkan. Ya, contoh misalnya begini. Ini ada satu hadis yang sunatullah yang maksud menghidupkan sunnah. Saat Rasulullah itu mau perang, Rasul itu mengajak kaum muslimin untuk bersedekah. Ayo bersedekah. Kemudian ada seseorang yang memulai awal, memberikan infak. Baru kata Rasulullah, siapa yang mengikuti kamu, maka kamu akan mendapatkan pahalanya. Ini asar namanya. Nah, yang mengawali. Artinya yang dihidupkan itu yang sudah ada tuntunannya, bukan yang nggak ada tuntunannya. Nah, itu maksudnya, ya. Sunnah yang belum dihidupkan. Misalnya di sini, dulu siapa yang pernah menghidupkan kajian subuh awal sampai sekarang hidup ini dia akan mendapatkan jariahnya ini. Awal siapa yang mensponsori itu ya. Saya tidak termasuk saya ya. Karena belum jadi takmir gitu ya. Jadi tukang isi ya. Nah, ini kayak gitu. Makanya cari Pak. Siapa yang mengawali perbuatan yang menunjukkan sunnah di situ, kalau itu bisa hidup, wah luar biasa itu. Kita akan dapat. Dan sama dengan kejelekan, sama. Kejelekan ini kalau kita memberi contoh, terus ono sing ngikuti, terus itu. Pertama ada goyang ngebor. Ini awal goyang ngebor ini. Terus ono goyang gergaji. Wah, itu pengikut sudah. Ono goyang apa mereka? Oh, ini pengikut ini. Maka awal siapa yang goyang ngebor, wah itu akan dapat terus itu pahalanya itu. Pahala kok kiriman itu ya. Asarnya itu tertulis itu ya. Kayak gitu. Makanya hati-hati ini pelajaran untuk kita. Dan disampaikan di sini wa kullasyai'in ahsaynahu bi imamim mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas di Lauh Mahfuz. Tertulis Pak. Apapun yang kita lakukan akan tertulis. Sama kayak perjalanan kita. Kalau kita nggak percaya, perjalanan kita itu Google nyampaikan Pak. Google Pak kalau yang biasa itu. Nanti sampaikan bagaimana perjalanan Anda yang ke Malang. Muncul di Google Pak. Kapan aku ngomong di Google aja dulu. Dinyampaikan Pak. Kalau kita bawa aplikasi itu. Nanti kalau muncul, kalau kita di Facebook gitu, ini kenangan Anda 2 tahun yang lalu. Dimunculkan Pak. Iki dek dunia.
Apa maneh di akhirat ya, Pak. Ini Anda yang masih muda dulu. Nah, ditulis itu. Tetap ditulis, Pak. Wa kulla, ya di sini wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Saya kira sampai ini dulu ya bahasan kita tentang surat Yasin. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kepada kita dan akan meningkatkan amal soleh kita ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada kandungan di dalamnya. Allah mengeluarkan ayat-ayat mutasyabihat, negara mengeluarkan pasal-pasal mutasyabihat. Terus Allah itu juga tentang yang kedua, Allah mengatakan hari ke akhirat dan jangan tinggalkan dunia. Terus bagaimana? Maksudnya itu dunia dapat dari kita ini bagaimana? Kita disuruh cari gitu. Carilah kamu akhirat dan jangan tinggalkan dunia. Tapi bagaimana dunia dari kita? Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Di surat Al-Mu'minun ya, waktu saya jelaskan tentang pewaris surga Firdaus ya. Di ciri pertama surga Firdaus itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Artinya hatinya mulai dari hati ini. Artinya motivasi hidupnya kepada akhirat. Kalau dia cari harta juga motivasinya akhirat. Apa dilarang? Tidak, ya, tidak dilarang. Dan yang berikutnya, karena motivasinya akhirat, sholat yang khusyuk itu akan berpengaruh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nanti saya ingin tarik ke sana ya. Dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkarnya selesai dengan sholat. Sholatnya bagus. Lalu dia tingkatkan. Dia mu'ridun, meninggalkan lawun. Perkara yang sia-sia. Itu yang tingkatan yang kedua. Orang sudah terjaga lisannya, terjaga kakinya, terjaga tangannya. Semua aktivitasnya bermanfaat. Dia tidak melakukan perbuatan, gerakan tangannya yang tidak bermanfaat. Lisan yang keluar tidak bermanfaat. Semua bermanfaat. Nah, itu ya. Saat orang itu sudah seperti itu, maka ciri berikutnya adalah orang bayar zakat. Nah, kalau kita tarik tadi dengan itu, bahwa orang yang bayar zakat itu orang yang punya harta. Saat orang sudah perbuatannya baik, maka harta itu akan datang. Loh, apa kemudian cuma datang nunggu saja? Enggak. Kita diperintahkan adalah untuk bekerja, bertebaran. Kalau udah selesai sholat Jumat, bertebaranlah kamu. Ya, fantasyiru fil ard. Ya, untuk cari karunia Allah, untuk mencari, suruh bertebaran. Tapi jangan dilupakan ini dulu, waktu-waktu sholatnya tetap terjaga. Tapi kemudian dia cari. Bukan waktu sholatnya dikorbankan untuk mencari dunia. Ini yang keliru. Ya, osek duh gurung mari saniki ben lah salat engko isik wis. Lah ini salah namanya. Artinya sholatnya dikorbankan untuk mencari dunia. Mestinya sholatnya yang dilakukan setelah sholat baru cari dunia dilanjutkan. Nah, itu maksudnya. Tetap kerja. Gambarannya mari kita lihat Hajar, istri dari Nabiullah Ibrahim. Ya,
Terus cari. Nah, dunia bagi kita, dunia bagi kita, dunia itu sama statusnya dengan orang kafir. Diberi fasilitas hidup itu. Orang kafir dikasih, orang beriman juga dikasih. Itu fasilitas, Pak. Ya. Makanya kayak oksigen semua dapat. Orang kafir punya mobil, orang mukmin juga punya mobil. Sama, Pak. Banyak malah kalau di Jember ini sing kafir sing akeh sing sugih misalnya ya. Pinggir-pinggir jalan yang punya kan gitu. Itu fasilitas hidup. Bagi orang beriman, harta tadi akan punya nilai di hadapan Allah kalau terpenuhi dua syarat. Dapatnya sesuai dengan syariat, dinafkahkan sesuai dengan syariat. Jadi kita nggak bebas, Pak. Kita memperoleh dunia harus sesuai syariatnya, menafkahkannya juga sesuai dengan syariat. Tidak boleh kita seenaknya dewe. Ya, mergo duwe akeh ana tukang bakso misalnya ditempak dijongkrakno terus nyoh tuku meneh. Misalnya enggak boleh ya enak kayak gitu misalnya. Enggak boleh. Tapi tetap menafkahkan harta sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah. Baru dunia itu akan menjadi amal bagi kita. Nah, itu maksudnya. Jadi ciri dunia akan jadi milik kita, akan jadi amal bagi kita kalau terpenuhi dua hal. Ingat, di akhirat tadi, nanti orang tidak akan bergerak kaki waktu di akhirat itu kecuali setelah ditanya 4 hal. Ya, salah satunya dunia. Dunia ini yang ditanya sampai 2 kali. Dari mana, untuk apa? Nah ini, kalau ini sukses, dari mananya benar, untuk apanya benar, maka aman. Nah itu nggih, maksudnya gitu ya. Ya, oke. Ya. Jaminan dari Allah gini, selama Islam itu belum turun, Nabi kita belum diangkat sebagai Rasul, maka yang berlaku agama sebelumnya. Saat orang itu berpegang teguh pada agama sebelumnya, maka dia tetap akan selamat dia. Sebagaimana yang di surat Al-Imran ya, man amana billah, barang siapa beriman kepada Allah, beramal soleh, baik itu mukmin, terus apa nasoro apa gitu ya, lupa saya ayatnya itu. Waladina amanu wa amilus solihati, terus lupa saya namanya, tapi intinya tahu ya bahwa orang-orang yang beriman, ya beramal soleh, baik itu Nasoro, Nasrani, Sobiin termasuk itu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, maka dia akan mendapatkan. Itu maksudnya saat periodenya. Kalau Kristen, Nasrani, berarti saat periode Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad. Kalau dia berpegang teguh pada itu, ya dapat dia. Tetap gitu ya. Kalau masanya Nabi Musa juga sama. Masanya Nabi Musa sama dapat dia. Kayak gitu. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka yang ini sudah tidak berlaku. Maka semua harus ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Nah, yang sana tadi itu. Ya. Jadi warokoh pun kalau dia berpegang teguh tetap
Bisa. Kenapa? Karena belum diutus. Kan dia bilang, seandainya saya masih hidup, nah, kan itu ya, saya akan ikut membela, kan itu seperti itu. Nah, itu insya Allah kalau dia berpegang teguh pada agama sebelumnya, yang baik tetap akan mendapatkan pahala yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan yang kedua, sombong itu jelas sudah. Kalau orang sombong itu kan sudah jelas. Sombong itu kan ada dua kriterianya ya. Sombong itu menolak perintah Allah dan merendahkan orang lain. Itu kan sombong. Konsep sombong yang dikatakan sombong itu menolak perintah Allah, ya, kemudian merendahkan orang lain. Itu yang kategori masuk sombong. Maka iblis itu disebut takabur. Kenapa takabur? Menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Terus yang kedua, dia merasa merendahkan Nabi Adam. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ya. Holak tani minar, holak tahu min. Dia diciptakan, saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Nah, itu ada unsur ke sana. Nah, kalau kita punya unsur ke sana, mesti ke sana nanti. Ini namanya takabur, sombong. Kalau sudah punya itu, punya ini, mesti dia tidak akan masuk surga. Karena ada sedikit pun sebiji zarah, itu sudah tidak akan mencium baunya surga. Gitu ya? Yang ditanyakan gitu ya? Enggak, takut keliru saya bertanya. Soalnya enggak seberapa dengar tadi. Enggak seberapa jelas. Cuma karena saya nerawang tadi, macak dukun lah, tak tahu maksudnya gini paling gitu. Gitu Pak Nadia. Ya. Sehingga kita itu tidak hanya mendapatkan fadilah, karena di masjid-masjid kebanyakan yang ada hanya fadilahnya saja. Ya. Nah, mengapa masjid seperti ini tidak mengajak atau membangun masjid yang baru? Maksud saya forumnya, bukan masjidnya. Kita bawa ke masjid yang lain sehingga ada fadilah. Nah, maksud saya ada hidayah yang bisa berkembang, karena dalam pendidikan baik formal maupun non formal sekarang ini sangat minim sekali pendidikan agama dalam arti yang dalam. Kalau dalam arti yang samir selalu ada, tapi yang kembali selain hanya permukaannya saja, sehingga tidak membahas tentang Al-Quran dan Sunnah tadi. Ini mohon itu bagi saudara-saudara atau teman-teman yang mungkin berpuasa di bidang ini, bagaimana kita melangkah. Terima kasih. Ya. Siapa? Oh ya. Ya. Yang pertama Pak Penika ya. Mari masing-masing kita berperan. Karena
tugas utama kita itu mubalik, penyampai. Maka muncul balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi jangan menunggu ustadz ya, jangan menunggu ustadz. Makanya saya kalau sampaikan kawan-kawan, Pak Bari apa pekerjaan? Pekerjaan saya utama mubalik. Sampingannya guru matematika, itu sampingannya gitu ya. Sampingan. Tapi utama kita harus mubaliknya. Kita harus nyampaikan ini ya, harus nyampaikan jadi pembawa misi dari agama. Minimal mulai dari diri kita. Artinya diri kita itu sumber dakwah. Kalau perbuatan kita itu sudah bagus mencerminkan Islam, itu kan jadi sumber dakwah kita. Tidak perlu kadang nyampaikan. Karena orang masuk Islam kadang tidak mesti kita sampaikan. Kadang saya pernah baca itu ada seorang pedagang gitu ya. Itu kalau melayani sambil senyum gitu ya, senyum justru menjadi sumber dakwah. Loh, kok ramah, ternyata agama Islam, masuk Islam. Ada yang masuk Islam karena dia jujur, dia lupa jujur. Gini, pernah dia beli bola golep ya. Dia ngambil 2 keranjang. Terus ditanya oleh kasir, "Bapak beli berapa keranjang?" 2 keranjang gitu. Nah, terus saat dia pulang, dia mikir, kenapa saya bilang 2 keranjang? Mestinya saya bilang 1 keranjang kan nggak tahu. Nah, gitu mikirnya orang ini gitu ya. Nah, setelah itu terus dia bilang kepada temannya yang muslim. Dia cerita, saya mestinya kalau ngomong 1 keranjang nggak apa-apa, nggak ketahuan. Terus dia bilang yang muslim itu, di agama saya justru menganjurkan kayak gitu, mengajarkan kayak gitu. Kita harus jujur. Oh, nah dari diskusi itu lama-lama dia masuk Islam. Gara-gara itu, gara-gara diskusi soal kejujuran. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita. Nah, seperti saya misalnya di lingkungan saya ada pengajian yasinan. Kalau malam Senin ya, itu saya sampaikan ya apa kalau dikasih kultum. Nah, kultum. Nah, ini kan biar muncul hidayahnya tadi itu, tidak hanya padilannya saja, diterima. Nah, terus saya suruh ngisi, ya saya ngisi pertama, saya ngisi dulu pertama kali. Saya ngisi pas ono sing ngejami, selesai pas 7 menit bu, Pak Bu Ustaz Bari ini pas Pak 7 menit, oh iya, padahal juga gak anu itu ya, nggak pakai skenario 7 menit, pokoknya tak kira-kira wis 7 menit gitu ya, pas 7 menit. Nah ini berjalan sampai sekarang, kadang yasin, tutup kultum di jadwal sudah, ini. Nah, kalau di masjid villa itu sudah ada kajian tiap ahad, terus ada tiap malam apa. Mari hidupkan, kita usul. Seandainya ditolak nggak apa-apa, nanti akan kita pelajari. Dari surat Yasin nanti ada satu kisah yang nanti kita buka. Kita sebenarnya tidak harus menjadi penceramah, tidak harus menjadi instruktur yang di depan. Nah, peran kita nanti justru dengan peran itu justru masuk surga karena perannya tadi itu mendukung dakwah tadi. Kayak apa ceritanya? Nunggu nanti yang akan datang, gitu ya. Kalau sudah kita tafsirkan ke sana, gitu ya. Yang Pak Han tadi hidayah kita malah suruh minta. Doa itu ihdinas siratal mustaqim itu kan minta itu sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah saya ke jalan. Ihdinas kan hidayah toh, Pak. Hidayah. Suruh minta sebenarnya. Ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini perlu meminta kepada Allah, minta itu. Bukan diam, tetap carilah. Oh, namanya hidayah. Contoh misalnya orang yang membunuh 100 orang itu. Setelah membunuh 11 apa? Saya kira diampuni enggak? Enggak. Bunuh bisa sampai 100. Ya apa? Diampuni. Kamu ke sana, cari dia. Cari datang. Itu dalam rangka untuk mencari hidayah. Bagaimana hidayah itu kan bagi saya gitu ya, itu sumber penuntunan ke arah yang benar tadi itu. Kan ihdinas siratal mustaqim itu mencari jalan ke jalan yang lurus. Nah, salah satu taklim ini kan sama ke sana sebenarnya kan. Kita datang ini kan dalam rangka untuk mewujudkan permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Ya apa jalan yang lurus?
Oh, Al-Qur'an, taklim, itu dalam rangka ke sana ya. Kalau ada perspektif lain hidayah, enggak tahu saya belum tanya saya ya. Belum tanya. Ya. Tetapi kewajiban dari kita itu berdakwah. Kewajiban dari kita menyampaikan ini, Islam ini, ya. Kayak Rasul ngajak Abu Bakar, begitu Abu Bakar masuk, Abu Bakar ngajak Utsman, Abdurrahman bin Auf masuk. Itu kan karena Abu Bakar terus ngajak, yang lainnya ngajak, terus kayak gitu. Terus gitu ya, ngajak. Gitu ya. Oke.